Mahia di Panggabean bagi Sriwijaya FC melalui sisi sebelah kanan pertahanan PSMS Medan. Sebuah kupas yang sangat terukur kali ini. Ancaman diberikan melalui kaki Hilton Morera. Terlepas kick ke Magams. Langsung mengancam dan sebuah blocking penting nampaknya terjadi di lini pertahanan oleh Sasa Zečević dan juga Edi Kurnia. Ya, kita lihat bagaimana makin solidnya duet Hilton dan Gam. Ya, kita lihat bagaimana dalam sekian detik dicolong bola oleh Dimenangkan oleh Jamie Coyne, center back baru Sriwijaya FC asal Australia. Terlepas seorang Keith Kayamagams berusaha kontrol dengan kepala dengan sangat baik. Keith Kayamagams membuka keunggulan bagi Sriwijaya FC dengan sebuah gol yang sangat fantastis. Jeger, tim tuan rumah Sriwijaya unggul 1-0. Ya, kita lihat bagaimana Gam dengan timing yang tepat membobol perangkap offset yang dibuat oleh anak-anak AM Kinantan. Luar biasa, hanya dalam beberapa menit ya tim tuan rumah sudah unggul lewat gol pemain berusia 39 tahun ini, Adi. Luar biasa. Berarti dia sekarang semakin jauh, 2 gol di atas Bambang Pamungkas dengan 16 gol. Kontrol dengan kepala yang begitu sempurna. 2 kali dia mengontrol dengan kepala dan langsung melepaskan chip yang tidak bisa dibendung oleh Edi Kurnia. Langsung merobek jala dari tim PSMS Medan. Kita lihat luar biasa. Gol yang sangat indah. Sebuah usaha yang tidak mudah, Bung Bari. Ditekan oleh 2 pemain bertahan yang walaupun sudah tertinggal, masih juga penjaga gawang Edi Kurnia menjadi seorang yang sangat menakutkan di gawang. Dan dengan ketenangan seorang Keith Kayamagams membuat Sriwijaya unggul. Dan inilah dia start idaman dari Kas Hartadi. Ya, luar biasa. Orang Novi Handriawan dan juga Sasa Zečević. Ya, sebelumnya Novi yang selalu menjadi kapten. Ya. Hilton Morera. Nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan. Hilton Morera pencipta satu-satunya gol ke gawang Mitra Kukar kala itu. Dalam partai yang berlangsung di akhir pekan lalu di Stadion Aji Imbut ketika Sriwijaya FC mampu menang dengan skor 0-1. Melanjutkan kemenangan mereka atas Delta Sidoarjo juga dalam partai away dengan skor 0-1 dan dilanjutkan dengan kemenangan lagi atas Persisam Samarinda juga dengan skor yang sama 0-1. Tentunya menunjukkan sebuah karakter dari tim calon juara, Bang Bari. 3 laga away dengan poin Penampilan terbaik namun dapat meraih 3 poin tentunya menjadi kunci. Kembali pergerakan dari Keith Kayamagams. Nampaknya offside terlebih dahulu. Keith Kayamagams menerima umpan dari Emre Tuan tadi nampaknya. Ya, tampaknya memang lini belakang Medan harus benar-benar mengantisipasi kecepatan pergerakan seorang Gam. Kita tahu bahwa dalam posisi yang beberapa detik ini jelas-jelas sebenarnya kita lihat bagaimana sebenarnya tidak dalam posisi offside. Ya, betul sekali. Namun ini menjadi opsi seorang Mahyadi. Melihat pergerakan dari Hilton Morera. Shielding yang sangat menawan kita lihat. Respons yang tidak perlu dari Sasa Zečević. Respons yang sangat tidak perlu ketika dia sudah mendapatkan keuntungan tadi. ya, tindakan bodoh rasanya yang dilakukan oleh Sasa. Apapun itu, dia tidak punya alasan untuk melakukan itu. Harus menjaga kesabaran tentunya. Pemain asal Serbia yang sudah sangat penting perannya bagi lini pertahanan PSMS Medan. Ya, sebuah keputusan yang sangat tepat dari Soeharto. Memberikan kartu kuning kepada 2 pemain yang terlibat dalam pertikaian tadi. Shielding yang sudah sangat baik dari Sasa. Memang terjadi sebuah sepakan tadi, namun nampaknya tidak perlu terjadi sebuah respons yang reaktif seperti ini dari Sasa Zečević. Karena bola sudah menjadi milik PSMS Medan. Betul. Artinya justru sia-sia dia marah karena sudah advantage. Keuntungan untuk dia. Wasit sudah menyatakan pelanggaran untuk PSMS Medan. Tadi cukup sulit dikontrol oleh Firman Utina. Kembali datang sebuah serangan dari lini pertahanan langsung membantu Mahyadi Panggabean. Hilton Morera sangat baik melepaskan diri dari Ledi Utomo. Dan tidak ada opsi selain menarik seorang Hilton Morera tadi setelah dilewati dengan sangat mudah oleh pemain asal Brazil ini, Ledi Utomo. Ya, beruntung masih di luar kotak penalti. Ceritanya kan lain jika sedikit saja berada dalam kotak penalti. Tidak hanya hukuman penalti, bisa mengundang kartu merah. Pekerjaan tidak mudah bagi pemain yang biasanya diturunkan sebagai center back untuk berpindah posisi menjadi wing back kanan untuk menghalang laju pemain yang sangat brilian. Hilton Morera memiliki kecepatan, dribbling yang sangat baik dan juga umpan-umpan yang akurat menuju Keith Kayamagams. Kembali sebuah set piece harus dihadapi oleh tim PSMS Medan. Sangat fokus kita lihat Firman Utina. Mungkin akan mencuri dengan menuju sebuah tiang dekat. Firman Utina! Lepas tadi Thierry Gattuso. Sayang sekali.
tidak bisa mengkonversi sebuah gol dari posisi yang cukup terbuka tadi. Iya, padahal bagaimana luar biasanya kita lihat umpan dari seorang Firman Utina yang mengarah tepat ke kepala Thierry Gattuso. Sayang terlambat atau timing yang kurang tepat saat meloncat untuk melakukan heading. Nathan ini. Ya. Oh, salah kontrol dan Osas berusaha. Sebuah tembakan langsung yang lagi-lagi masih menipis di atas gawang Ferry Rotinsulu, dilepaskan oleh Osas berusaha. Ya, kita lihat bagaimana kecewanya Coach Soeharto tadi. Ini peluang yang sangat Tidak bisa melewati kawalan dua pemain dan tercuri oleh Ponario Astaman yang langsung memimpin serangan balik bagi Sriwijaya FC kali ini, dan nampaknya lagi-lagi harus dihentikan secara ilegal oleh Sasa Zečević. ya, temperamen yang kurang begitu bagus kembali Ya. diperlihatkan Sasa. Jelas melakukan pelanggaran dengan menahan pakai tangan, namun masih Berbahaya dari PSMS Medan selalu membuat peluang-peluang yang berbahaya di depan gawang Edi Kurnia. Ya, dan tidak hanya itu, kita lihat bagaimana kejelian seorang Hilton berpindah ke kiri, ke kanan, yang membuat Ledi Utomo selalu mengikuti dia kemanapun, tapi tetap tidak mampu untuk mematikan pergerakan penyerang asal Brasil ini. Dimanapun dia bermain, Hilton Moreira selalu memberikan penampilan 120% bagi tim yang dia bela, baik di Delta Sidoarjo maupun Persib Bandung. Dan cedera panjang yang dia alami membuat dia harus berpindah dari Persib menuju Sriwijaya FC, namun memberikan penampilan yang sangat mengejutkan di musim ini. Ya, dan ada perubahan yang sangat signifikan dari karakter Hilton. Kita lihat, kita kenal Dari kaki Firman Utina kali ini, Jamie Coyne, terlepas ke mulut di depan gawang, dan Keith Gams tadi hampir saja memanfaatkan peluang yang terjadi tepat di depan gawang Edi Kurnia. ya, berbahaya tadi, nyaris saja kaki Gam mengenai kepala Edi Kurnia, dan bisa saja terulang ketika Edi Kurnia pingsan ketika menghadapi Persija. Betul. Kena kaki dari Kwong-sik. Duel udara dimenangkan oleh Jamie tadi, membuat kemelut tepat di depan gawang. Edi Kurnia beruntung dengan cepat menyergap bola tadi ketika Novi Handriawan gagal mengantisipasi peluang yang terjadi. In Kin Oh dan juga Choi Dong Soo mengakibatkan kreativitas sedikit berkurang bagi lini depan PSMS Medan. Nasya Cheng, tembakan kencang dengan kaki kiri tadi, beruntung masih dapat diselamatkan oleh Ferry Rotinsulu. Kembali sebuah ujian dihadapi oleh lini pertahanan Sriwijaya FC yang sedikit melepaskan dan memberikan peluang kepada Nasya Cheng tadi. Ya, Ferry tampaknya memang harus mengantisipasi, walau tidak begitu keras, namun tembakan pemain asal Slovenia ini selalu terarah dengan tepat dan bisa berbahaya buat gawang Laskar Wongkito. Memiliki kualitas dan reputasi selangit, Nasya Cheng membawa klub Bruges menjadi juara. Dua peluang yang cukup mengancam kali ini, dan lagi-lagi pergerakan dari Keith Gams mampu diantisipasi kali ini oleh Novi Handriawan. Shin Hyun Jun. Ya, menarik kita lihat bagaimana kepercayaan diri anak-anak Medan mulai tumbuh dan membuat pertandingan berjalan semakin menarik. Ya, ini dia Edi Kurnia. Kontrol dada dari Keith Gams tadi, dan lagi-lagi keluar dengan cepat menyergap bola, dan nampaknya Ridwan yang melepaskan tembakan menuju gawang yang masih dapat di kembali serangan dari Sriwijaya FC, mentah di kaki Rahmat. Sebuah tackling yang cukup keras tadi. Nampaknya dengan kaki terbuka diberikan Rahmat kepada Supardi. Lalu ada sebuah balasan yang tidak perlu terjadi. Tackling pertama dari Rahmat saya pikir yang cukup berbahaya tadi, membuat respons dengan sebuah balasan yang juga tidak perlu sebenarnya. Ya, betul. Artinya bahkan posisi pelanggaran itu sangat jauh dari gawang mana dia Bang Bari dengan kaki terbuka tadi dan langsung dibalas dan coba mengembalikan bola kepada seorang Hilton. Lagi-lagi terlepas kali ini Hilton Moreira melewati Edi Kurnia. Masih Hilton Moreira, sayang sekali meninggi ke atas udara tadi. Sebuah tembakan langsung dari Hilton Moreira yang diberikan menuju gawang dari Edi Kurnia yang sudah tidak berada di posisinya. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana peluang emas yang sangat bagus dimiliki oleh bomber asal Brasil ini setelah Sasa tadi tergelincir di area kotak penalti. Kesalahan dari back asal Serbia ini melepaskan Hilton Moreira. Tidak ada pelanggaran di situ. Betul sekali. Memilih opsi untuk melewati Edi Kurnia dengan sangat baik, dan juga Ledi Utomo, dan tembakan akhir dengan gawang yang sudah terbuka tadi. Sayang sekali Hilton Moreira tidak bisa menambah keunggulan Sriwijaya FC.